Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Idris, yang kata sahibul bait kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala luas. Di sisi hati orang yang demen majlis itu luas. Masih banyak rumah yang besar tapi nggak ngadain majlis maulid. Luas tapi sempit. Tapi kita punya rumah kurang luas tapi luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati terkhusus kepada Sahibul Bait, Bapak Ali Akbar dan segenap Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus yang saya hormati kepada ada ustadz-ustadz sebelumnya di sini, ya, kemudian ada Ustadz Jamal, kemudian Habib Mustafa Al-Haddad, kemudian ya Allah Habib kosong ini, ada Ustadz Aswad, Ustadz Obaluddin, ya, kemudian tadi ada Ustadz Kashmir, kemudian ada Ustadz Iwan Muslim, dan orang tua kita Bapak Haji Gufran dan segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini mendadak saya diminta untuk tausiah. Sebenarnya ada Ustaz Awaluddin ini, Masya Allah, belajar bahasa Arab beliau, bahasa Arabnya masih gotek. Karena memang ya seorang alim, seorang guru, kalau ia mampu untuk menjelaskan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, wajib ia mahir dalam bahasa Arab. Kalau ia pintar berdalil tapi nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa dijadikan hujjah. Wajib pintar bahasa Arab. Kalau pintar bahasa Arab berarti pintar grammarnya, ngahu sorobnya, ya, dalam membaca kitab kuning. Minimal kalau dalam ilmu kita minimal bisa jurumiyah, bisa kitab jurumiyah, menguasai kitab jurumiyah, insya Allah bisa baca kitab. Nggak perlu kitab nahu yang besar-besar, bisa baca kitab jurumiyah aja, bisa paham, baca kitab bisa lancar, karena basic sudah dimiliki. Hadirin rahimakumullah, pada malam maulid ini, pada malam yang penuh dengan curahan rahmat dan maghfirah, turun ya rahmat waridat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan khatmul Quran, kemudian doa, kemudian maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada lain, Sahibul Bait ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam maulid Nabi, dalam majlis maulid Nabi ada namanya syukur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka hakikatnya ia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang mengajarkan kita hakikat atau ibadah sholat? Siapa yang mengajarkan kita pahala tentang sholat 5 waktu, pahala tentang sholat sunnah, pahala tentang berzikir kepada Allah? Siapa yang mengajarkan kita ya apa itu fadilah zakat, fadilah hal-hal yang memang banyak ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dari siapa? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengetahui dari siapa? Dari para guru. Kemudian ada orang-orang yang baik kepada kita, maka bersyukur kepada mereka, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bisa dengan berpuasa, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Maka dikatakan, ditanya oleh para sahabatnya, Rasulullah, engkau hari ini berpuasa? Jawab Nabi, ya fihi yaum wulidtu fihi, ini hari saya dilahirkan, maka aku bersyukur kepada Allah atas kelahiranku. Begitu juga syukur
bisa ditransformasikan dengan sedekah, dengan memanggil kaum muslimin, diberikan berkat. Ini termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kita punya akidah salimah, akidah ahlu sunnah wal jamaah, di mana kita tidak dihalang untuk mengungkapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barusan dibaca kitab Maulid Sibtud Durah yang insya Allah hari Senin besok adalah Roha, kemudian Haul hari Selasa, dan Maulid di hari Rabu, 3 hari di Solo, di mana itu hari-hari yang diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW berikut haul daripada sahibul Maulid, sahibul Sibtud Durah Al-Habib Ali bin Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kita baca dan sudah terpopuler, yang mana kitab beliau dibawa oleh murid beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya, sampailah kepada sekarang. Maka Al-Habib Ali Habsyi Bitang, Habib Ali bin Habib Abdurrahman Habsyi Bitang selalu menganjurkan kepada masyarakat, jangan bikin maulid di masjid, di musola, tapi bikin maulid Nabi di rumah-rumah. Maukah kalian dilihat oleh nabinya? Maukah keluarga kita dilihat oleh nabi kita? Pasti kita mau dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka media tersebut dengan membaca riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang yang baca Maulid Sibtud Durah insya Allah berkah. Bahkan ada para ulama mengatakan, kalau ada orang yang menginginkan bermimpi salaf saleh, bermimpi para ulama, bermimpi wali fulan, minimal baca aja Sibtud Durah. Baca tuh Maulid Nabi sebelum tidur, insya Allah bakal dihadirkan para aulia untuk kita bisa lihat dan mimpi kepada mereka. Ini sudah mujarrab. Ya, arti mujarrab ya pernah diamalkan, dan alhamdulillah ya bisa melihat guru-guru kita, orang-orang saleh. Dan Maulid Sibtud Durah merupakan maulid karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana beliau ya kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW tidak terbatas. Ada orang yang cinta Nabi Muhammad SAW melalui salawat. Ada orang yang cinta Nabi Muhammad SAW melalui amal. Ada orang yang cinta Nabi Muhammad SAW melalui dakwah. Bahkan Rasulullah mencintai orang yang berdakwah, sampai-sampai ada orang yang bertanya di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Sumit di Syibab, ada seorang ulama, seorang wali. Beliau bermimpi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada cucuku, yaitu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Maka orang ini datang ya bertanya-tanya tentang Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Ketika ditemukan jawaban ada di kota Syibab. Dilihat-lihat, ini amalan apa yang bisa Rasulullah mencintai beliau. Maka terlihat Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, beliau punya amalan apa? Amalannya adalah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Datang ke RT sekian, beliau mengajarkan apa? Mengajarkan tauhid, mengajarkan fikih. Kemudian berpindah lagi ke RW ini, mengajarkan fikih, mengajarkan tauhid. Kemudian berpindah dari tempat ke tempat sampai kota Syibab tersebut. Semua penduduk beriman kepada Allah, bukan hanya beriman taklid, tapi beriman dengan ilmu. Karena orang yang beriman, ada yang iman muqallid, mengikuti saja, tapi yang wajib harus dipegang adalah iman dengan ilmu, dengan hadirnya majlis ilmu, para hadirin jamaah majlis An-Nasihain, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak bisa disebutkan fadilah daripada membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW, melainkan insya Allah, kalaupun kita dalam kesulitan, kalaupun nanti kita dalam kesusahan, baik di alam barzakh
maupun di alam akhirat, insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memegang dan menolong kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya itu luas. Kalau kita punya hati, kita bisa simpan cinta anak, cinta istri, cinta guru, dan cinta orang-orang sebagian. Mungkin di hati kita bisa nampung 5 orang, 10 orang, 20 orang. Tapi Rasulullah SAW hatinya lebih daripada semesta. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah rahmatan lil alamin, maka hatinya Nabi lebih daripada semesta yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka orang-orang yang bersalawat kepada Nabi itu masuk pada Nabi. Rasulullah tahu namanya, nama abahnya, siapapun dari semua belahan dunia, dari semua zaman, Rasulullah mengetahui siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah mengatakan, dunia ini, ya, kehidupan dunia ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam, turunkan para utusan-utusan untuk apa? Untuk mengajarkan hamba-hamba Allah Ta'ala agar mereka menyembah Allah, tidak mempersekutukan. Dan juga untuk apa? Untuk mentaat kepada Nabi atau Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap Rasul rahmatnya sifatnya lokal. Rahmat setiap Rasul yang Allah Ta'ala turun sifatnya itu lokal, hanya umatnya saja. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatnya dari awal penciptaan Nabi Adam, bahkan dari sebelum penciptaan Nabi Adam, dan dikatakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat diciptakan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebelum penciptaan dunia, sebelum penciptaan manusia, Rasulullah sudah menjadi rahmat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, dan sampai setelah terjadinya hari kiamat. Maka paling hebat sejarah kehidupan seseorang ialah sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau sejarah Nabi sebelum lahirnya Nabi, itu sejarahnya buat Nabi. Kalau kita lahir, sejarah kita lahir kapan? Ketika kita dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan, itu sejarah buat punya siapa? Punya Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum Nabi SAW dilahirkan, banyak kejadian-kejadian untuk apa? Untuk Untuk istiqbal kedatangan wilayah Rasulullah SAW. Maka kata Profesor Sayyid Muhammad bin Al-Maliki Al-Hasani melanjutkan, adanya risalah itu saling berhubungan dengan wiladah. Risalah itu Rasulullah dijadikan Rasul, Nabi Muhammad dijadikan Rasul. Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Tapi Nabi Muhammad menjadi Nabi kapan? Kuntu nabiyan, kata Nabi. Kuntu nabiyan wa Adam bainatina. Saya, kata Nabi, saya sudah menjadi Nabi, sedangkan Nabi Adam sejak dalam proses. Sejak ketika proses menjadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW adanya risalah Nabi dengan wiladah atau dengan kelahiran itu saling hubung timbal balik. Nggak ada risalah kalau nggak ada wiladah. Tidak ada risalah kalau tidak ada wiladah. Maka dengan wiladah Nabi, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan satu urunan yang patut kita syukuri dan dijadikan satu perayaan kita, hari raya kita, hari raya kecintaan kita, hari raya kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah kita sering hadir acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita sering hadir Maulid di sini, hadir Maulid di sini, hadir Maulid di sini. Orang yang tidak sholat subuh atau masih meninggalkan sholat 5 waktu berarti maulidnya nggak berhasil. Hadir maulid tapi masih bolong-bolong sholatnya. Cinta tapi masih kurang. Cinta itu perlu dibuktikan. Cinta itu bukan hanya dengan lisan, tapi cinta perlu dengan perbuatan. Maka
kalau ada orang yang berangan-angan, ya, saya cinta Nabi tapi nggak mau ngikutin Nabi. Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau orang mengaku cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang berangan-angan ingin dicintai Allah tapi nggak mau ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaannya adalah kecintaan palsu. Bahkan Sayyidul Taifah Al-Imam Junaid mengatakan, kullu tariqah masdudah, setiap jalan menuju Allah Ta'ala itu tertutup kecuali illa man ittafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang menjejaki jejak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dengan hadirnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus introspeksi kepada diri kita. Kita masih kurang nih, masih kurang bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang banget kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengakui kekurangan kita. Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala senang karena kesempurnaan manusia manakala ia mengakui kekurangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang cinta sudah fitrah. Cinta itu fitrah, tapi lebih lagi kalau kita meminta hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.